Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau pulang anak bapak lagi? Ya, Pak. Udah berapa pelajaran dari tadi pagi? 4 Pak. Pak. Ya, habis ini kita makan bersama ya. Ya, Ya, Pak. Oh, baik. Ini materi terakhir pada hari ini. Nggak usah cemas, oke? Dari tadi pagi, ini udah makan tadi belum? Sudah Pak. Ah, Sudah, sebagian Pak. sudah, sebagian belum. Sudah Pak. Oke, sip, oke lah. Sabar dulu ya. Oh, baik. Ini materi kita hari ini itu tentang harap. Nah, namun sebelum itu berdoa kita terlebih dahulu. Baik, kepada ketua kelas silakan pimpin doanya. Untuk berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Terima kasih kepada ketua. Alhamdulillah, semoga dengan kita awali dengan berdoa, pembelajaran kita berkah dan jadi ridhoi. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya Bapak akan mengambil absen. Anas Haji Harbi Wirno, Hadir Pak. Melina, Hadir, Pak. Safitri, Desi, Hadir, Pak. Afla, Hadir, Pak. Afriki. Oh, tidak hadir, Pak. Oke. Berarti ada dia kerannya Sakit, Pak. sakit. Baik, kita doakan semoga dia diberi kesehatan, ya cepat berkumpul dengan kita kembali. Amin. Oke, baik. Nah, itu saja. Setelah kita berdoa, kita masuk ke pembahasan kita hari ini. Nampaknya anak bapak sudah lelah, jenuh. Nah, baik, bapak tidak lama-lama. Di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Di materi ini, di bab ini, kita akan membahas tentang taharah. Yang mana ada 4 yang harus kita capai. Yang pertama adalah Anda semua bisa mengetahui apa pengertian taharah itu. Yang kedua, anak bapak juga bisa mengetahui apa pengertian hadas dan najis. Setelah itu mengetahui alat-alat bersuci dan macam-macam bersuci, tata caranya dan fungsi taharahnya. Nah, baik, itu tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, masuk ke ini yang bapak sebutkan tadi, ada 5 kan? Ada 5 yang harus kita capai. Nah, kita sebelum beribadah tentunya harus suci, ya kan? Harus suci. Nah, inilah pengertian dari taharah tersebut. Ini taharah yang artinya bersih atau suci. Nah, kita akan beribadah, misalnya mau sholat kan, maka mau menghadap Tuhan, maka kita harus bersih, harus suci. Nah, berbeda dengan membersihkan diri dengan bersuci, itu ada bedanya. Kalau yang membersihkan diri itu bisa mandi, bisa mencuci pakaian, sedangkan bersuci itu adalah ada ketentuannya masing-masing. Nah, itu ya, bisa dipahami tentang pengertian taharah? Bisa Pak. Intinya yang bisa anak ingat adalah apa ingat? Taharah itu adalah suci, suci, ya, suci. Ibaratnya kita harus suci terlebih dahulu. Oke. Nah, selanjutnya hadas dan najis, najis dan hadas. Najis ini artinya kotoran. Nah, anak bapak ini lagi trennya najis. Nah, dengan itu bahasa itu nggak boleh dipakai lagi ya. Iya Pak. Najis itu artinya adalah kotoran. Nah, kotoran itu sedangkan menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya ibadah wajib dan wajib untuk bersuci. Nah, suatu benda yang membuat kita tidak suci lagi gitu. Sedangkan hadas adalah artinya
suatu peristiwa atau suatu yang terjadi, suatu yang tidak berlaku. Menurut istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam ibadah. Nah, itu ada ya. Nah, selanjutnya materi kita adalah nah, tahukah kalian apa saja alat bersuci, benda yang dapat digunakan untuk mensucikan diri? Nah, Haji, biasanya bersuci pakai apa? Air, Pak. Air. Air. Kalau nggak ada air, Oke. Nah. tanah. Debu. Betul. Itu adalah alat untuk Bersuci. bersuci. Yang pertama tadi ada air, ada debu, tanah juga ya. Nah, betul itu. Nah, mari kita tengok ya. Ini materinya. Nah, ini adalah alat untuk bersuci. Ada air, batu juga ada, tisu, daun juga boleh, Kayu. kayu juga. Ya, Kayu bisa Pak bersuci. bisa. Intinya adalah, tapi tengok keadaan. Tengok keadaan. Misalnya kita kerja keadaan darurat. Setelah itu di ini posisinya di hutan nih. Daun yang membuat kita gatal-gatal semua yang ada. Jadi tapi ada pohon, ada kayu yang bisa dimanfaatkan. Cuman tengok unsurnya dulu, tengok bendanya dulu, apakah ini aman gitu kan. Nah, itu boleh. Cuman kalau di Indonesia ini masih jarang. Soalnya ini masih banyak. Nah, itu ya. Yang lainnya itu adalah tergantung keadaannya, tergantung posisinya. Nah, betul. Nah, itu adalah alat-alat untuk bersuci. Oke, sip. Udah nampak ya? Sudah, Pak. Nah, ini pembagiannya. Nah, alat bersuci itu dibagi kedua. Yang pertama air, ini yang paling penting terlebih dahulu. Setelah itu dengan benda-benda yang padat, seperti yang disebutkan anak bapak tadi, batu, kayu, apa lagi, debu, tanah. Nah, itu ya, bisa dipahami. Bisa, Pak. Nah, oke. Pahala tadi apa? Bersuci. Oke, sip. Lanjut. Nah, ini adalah macam-macam air. Kita bersuci juga nggak boleh sembarangan, ada ketentuannya. Nanti kita bersuci pakai ini air itu sebanyak, ini aja lah bersuci ya. Ada ketentuannya masing-masing. Itu pertama ada air hujan, sumur, ini yang salju ya. Ini air sungai, embun, laut. Ini apa ya? Terjun. Pintar. Inilah macam-macam air. Masuk kita ke pembahasan. Nah, ini penjelasan materinya. Ada air mutlak, suci lagi mensucikan, seperti air hujan, air laut dan lain-lain. Kebanyakan kita kalau berwudu pakai air yang ini apa namanya? Mengalir. Ya, boleh dengan air genang, boleh. Cuman tengok keadaannya, sampai nggak 2 bulan gitu. Sampai nggak 2 bulan. Kalau kurang nanti dicemaskan ada kotoran yang masuk, nah gitu. Makanya di sini ada air hujan boleh, air laut boleh, dan air lain sebagainya. Itu air mutlak, suci lagi mensucikan. Yang kedua adalah air musammas, yaitu yang makruh, seperti air yang dipanaskan dengan logam. Dalam tanda kutip, logam tersebut misalnya menghina waktu di kebun, desanya atau apalah, lupa bawa alat pemanas, ada sen tapi udah berkarat, udah apalah gitu kan, maka itu termasuk di sini, masuk ke airmu samas. Air Hukumnya gelombang yang panas itu, Pak. makruh kan? Kalau air yang di dalam bak atau gelombang yang panas itu makruh juga dari Pak. Kan panas tuh kalau kena matahari. Itu boleh, boleh. Berarti makruh juga, Pak. Enggak itu enggak termasuk, itu boleh. Yang kena matahari boleh, cuma lihat wadah yang menampungnya, ya wadah yang menampungnya. Itu ya, bisa dipahami ya. Baru 2 nih. Yang tadi mensucikan, setelah itu makruh. Dan yang ketiga adalah
suci tidak mensucikan. Airnya suci, boleh kita minum, boleh kita konsumsi, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Nah, contohnya apa? Air kopi, teh. Nah, ini yang Bapak bilang tadi awal. Jadi ini mentang-mentang air tehnya segini di bawah untuk apa kan? Untuk orang yang kerja di ladang, kebetulan nggak ada kan makanya. Nah, kita berwudu pakai ini aja lah. Nah, ini airnya suci, boleh kita ambil manfaatnya, namun tidak mensucikan. Oke. Yang keempat adalah air mustakmal. Air mustakmal ini adalah air bekas berwudu atau bersuci. Nah, ini air mustakmal ini tidak boleh dipakai. Setelah itu air mutanajis atau air yang bernajis, yaitu air yang sudah terkena bau, sudah terkena, itu kan banyak air yang sudah tercampur kan. Nah itu. Nah, bisa dipahami kan? Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Selanjutnya masuk ke macam-macam najis. Najis itu bagi tiga. Yang pertama itu adalah ada yang paling berat. Apa itu najis yang paling berat? Mughallazah najis ya, najis mughallazah. Misalnya apa? Contohnya apa? Safitri, apa contohnya? Najis mughallazah itu. Nah, Sayur anjing. Ya, salah satunya itu. Apa lagi? Kalau di Islam apa aja? Anjing satu, babi. nah itu babi. Kadang-kadang itu ada pemburu kan, ada yang buru babi kan, yang bapak-bapak tanpa sengaja keselip itu apanya bulu babi atau apalah di air tersebut. Nah itu nggak boleh ya. Atau di bajunya lah, itu termasuk najis mughallazah. Yang kedua adalah najis mutawasita, yang sedang. Jadi ada tingkatannya, yang tadi yang parah kali, yang berat, selanjutnya yang sedang. Nah, apa itu najis mutawasita? Itu seperti kotoran manusia, hewan, ada bangkai, mana. Ya, bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya yaitu dengan membersihkan najis tersebut hingga hilang yang ketiga ini. Harus hilang yang ketiga ini. Itu yang paling penting yang harus diperhatikan. Oke? Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Nah, ini najis yang ringan. Najis yang ringan ini misalnya ada adiknya kan? Adiknya ini masih bayi, masih kecil. Nah, kebetulan waktu gendong dia pipis. Maka cara membersihkannya, nah cukup dengan ini saja. Cukup dengan ini saja. Ini membersihkan saja atau membasuh saja. Nah, sekedar saja dan yakin sudah bersih. Ada tiga najis kan? Mughallazah, mutawasita, dan mukhaffafah ringan. Nah, bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut. Selanjutnya hadas. Hadas ini terbagi atas dua. Pertama hadas kecil, kedua hadas besar. Apa yang disebut dengan hadas kecil itu? Yaitu keadaan kita dalam keadaan tidak suci. Misalnya haji. Kalau hadas besar itu yaitu ini ada hubungan suami istri. Nah, itu hadas besar ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, sip, lanjut. Nah, ini tata caranya. Kalau hadas kecil cukup dengan wudu dan tayamum. Kalau hadas besar itu harus mandi. Mandinya mandi wajib lah. Ya, harus basah semuanya. Mulai dari sini sampai ke telapak kaki harus basah. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, lanjut. Nah, ini pengertian dari yang tadi. Wudu, tayamum, nah, setelah itu mandi, istinja, ini yang paling penting juga. Oke.
materi kita hari ini. Semangat! Semangat. Semangat! Makan awalnya. Semangat, Pak. Ayo, kita makan lagi ya. Oh baik, sebelum Bapak menutup pembelajaran, Bapak ingin siapa yang bisa menyimpulkan apa yang ingin kerja, nanti Bapak kasih reward. Iya Bapak, aku diurutkan Pak. Bapak. Karena itu rahasia, nanti Bapak kasih reward. Ayo, silakan simpulkan. Ya silakan. Ada pembahasan kita tadi apa aja? Taharah itu apa pengertiannya? Taharah itu artinya bersuci Pak. Nah, nanti terbagi berapa? Terbagi 3 Pak. Apa aja? Al-Lazah, Mukafafah, Mutawassithah. Betul. Ada terbagi berapa? Ada terbagi 2, hadas kecil, hadas besar Pak. Cara mensucikan hadasnya bagaimana? Kalau hadas kecil itu caranya dengan berwudu, kalau hadas besar caranya dengan mandi. Oke, yuk tepuk tangan buat teman. Nah, udah bisa didengarkan? Udah bisa dipahami? Iya Pak. Baik, untuk minggu depan kita nggak ada tugas. Kita masuk seperti biasa, tepat waktu, disiplin, dan memperhatikan pembelajaran yang baik. Nah, itu saja. Baik, itu pembelajaran yang Bapak. Semoga bisa dipahami dan semoga berkah ilmunya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak tutup, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai. Kan, Le?